Wanita berhikmat, engkau dahsyat, engkau ajaib. Shalom, selamat pagi, selamat Hari Kartini, sisters yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Kartini. Kaum wanita dari zaman dulu sampai sekarang sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang tidak semestinya. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Hal ini sering terjadi. Di dalam kitab suci pun banyak tercatat bahwa kaum wanita itu sering dibeda-bedakan. Sering sekali dianggap hanya sebagai barang saja, diperjualbelikan, tidak diperhitungkan. Namun Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Ia mengasihi kaum wanita sama seperti Ia mengasihi kaum pria. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama, di situ diceritakan tentang silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Matius mencatat ada 5 orang wanita yang mempunyai kisah hidup yang luar biasa. Ada Tamar yang berpura-pura menjadi pelacur. Dia tidur bersama mertuanya supaya mendapatkan keturunan. Ada juga Ruth yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Ada juga Batsyeba, istri Uria, yang berselingkuh dengan Raja Daud. Hal ini mau memberitahu kepada kita bahwa bagaimanapun kelamnya masa lalu kita, apapun menjadi kesalahan dan kekurangan kita, hal itu tidak akan menghentikan Tuhan di dalam memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini, Dia menyembuhkan banyak orang. Dan Tuhan Yesus tuh gak pilih-pilih. Dia gak hanya menyembuhkan kaum pria aja. Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak kaum wanita. Ibu mertua Petrus, wanita yang sakit pendarahan, wanita Samaria, perempuan-perempuan yang kerasukan roh jahat. Dan banyak di antara perempuan-perempuan yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini ikut melayani Tuhan semasa hidupnya. Ada Maria Magdalena yang bahkan sampai akhir hidup Tuhan Yesus begitu setia. Dia adalah orang yang pertama yang melihat Tuhan Yesus ketika bangkit. Hal ini mau menyatakan kepada kita bahwa sebagai kaum wanita, kita pun turut dipanggil oleh Tuhan untuk ikut serta di dalam melakukan karyanya di dalam dunia ini. Kita semua turut dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Apa panggilan kita di dalam dunia ini? Mari sister kita sama-sama baca di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sister yang terkasih, panggilan kita di dalam dunia ini adalah menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Sempurna di dalam hal mengasihi, sempurna di dalam hal menjadi berkat. Dengan kekuatan kita sendiri, tentu kita gak akan mampu untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Tetapi Tuhan Yesus telah menjanjikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong dan membimbing kita di dalam melakukan panggilan kita itu. Bagaimana caranya kita melakukan panggilan kita di dalam dunia ini? Mari kita sama-sama baca di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 8. Saya akan membacakan untuk sister. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.
Sister yang terkasih, kita semua adalah anggota di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita mempunyai tugas, panggilan yang berbeda-beda. Jangan bandingkan tugas dan panggilan kita itu dengan orang lain, karena pasti berbeda. Tugas kita yang pertama adalah menemukan apa panggilan kita itu. Gimana caranya? Caranya adalah dengan melihat ke dalam diri kita. Apa yang menjadi passion kita? Apa hal-hal baik yang dapat kita lakukan? Apa yang menjadi bakat, karunia, talenta, kelebihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita diberikan karunia suara yang indah. Mungkin kita pintar masak. Mungkin kita pintar merangkai bunga. Mungkin kita pintar mendesain. Mungkin kita pandai berjualan. Mungkin kita pandai bersosialisasi. Nah, itulah area-area di mana Tuhan ingin kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah area-area di mana Tuhan ingin kita untuk berkarya. Waktu kecil, cita-cita saya adalah menjadi guru. Permainan favorit saya adalah main guru-guruan. Waktu sekolah dulu, saya tuh bagus banget di dalam pelajaran menghafal. Karena saya tuh suka pura-pura menjadi guru, saya merangkum semua bahan pengajaran dan berpura-pura akan mengajar. Sehingga semua bahan itu nempel di dalam kepala saya. Itu cara saya belajar. Nah, rupanya Tuhan memakai karunia ini sekarang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita melakukan panggilan kita, ketika kita melakukan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukannya itu dengan sukacita, tanpa beban, enjoy. Nah, sister, ketika kita bisa mendapatkan uang dari hal yang kita sukai, kita lakukan, dari melakukan panggilan kita, is a blessing. Itu adalah anugerah. Nah, tetapi jika kita tidak mendapatkan uang sekalipun di dalam melakukan panggilan kita, misalnya sebagai ibu rumah tangga atau di dalam melayani, kan gak mendapatkan uang, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang lain. Jadi yang pertama, di dalam melakukan panggilan kita adalah temukan panggilan itu. Nah, hal yang kedua adalah kita harus setia di dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Untuk mencapai kesuksesan, seringkali kita harus melalui banyak sekali hal-hal kecil yang harus dengan setia kita lakukan, yang mungkin terasa begitu membosankan, terasa begitu tidak berarti, tetapi tetap harus kita lalui. Karena ketika kita setia melakukan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita perkara yang besar. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga, dia harus melakukan pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya, yang begitu melelahkan. Nah, tetapi hasil dari kesetiaan melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. Nah, hal yang ketiga, di dalam melakukan panggilan kita adalah kita harus melakukan yang terbaik di dalam tugas-tugas kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Tidak ada pekerjaan yang tidak penting di mata Tuhan. Tidak ada panggilan yang tidak penting di mata Tuhan. Semua panggilan itu penting dan berharga bagi Tuhan. Baik itu sebagai ibu rumah tangga, baik itu sebagai wanita karir, semuanya penting. Dan ketika kita melakukan yang terbaik, kita bukan melakukan itu untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan pujian, tetapi kita melakukan semuanya itu untuk membalas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan in advance semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, termasuk keselamatan. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah untuk membalas kebaikan Tuhan. Sister, hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Dan di dalam melakukan panggilan itu, kita harus yang pertama menemukan apa panggilan Tuhan itu. Yang kedua, kita harus setia di dalam melakukan perkara-perkara kecil. Dan yang ketiga, kita harus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya mempunyai pertanyaan refleksi.
Coba sekarang sister pikirkan di dalam kehidupan sister, apa saja yang menjadi passion, apa saja yang menjadi bakat, karunia, talenta, kelebihan-kelebihan di dalam kehidupan sister yang Tuhan berikan di dalam kehidupan sister. Nah, lalu sekarang pikirkan apa saja hal-hal baik yang orang lain katakan mengenai sister, pujian-pujian yang pernah sister terima. Nah, lalu tuliskan semuanya itu sebanyak-banyaknya. Nah, disitulah area di mana Tuhan ingin sister dan saya untuk menjadi berkat, untuk berkarya, untuk menjadi sempurna. Mari sister, kita sama-sama berjuang sebagai wanita-wanita Allah, melakukan panggilan kita masing-masing, menjadi berkat, menjadi sempurna, berkarya di dalam bidang kita masing-masing, sehingga kita bisa memenuhi panggilan kita di dalam dunia ini. Keep shining, be a blessing. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau ingatkan kami bahwa kami Engkau panggil untuk turut serta di dalam karya-Mu di dalam dunia ini. Kami semua Engkau panggil untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami semua Engkau panggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Bimbing kami Bapa, bantu kami untuk menemukan apa panggilan kami. Bimbing kami untuk setia di dalam melakukan perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kami. Dan bantu kami juga untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam setiap tugas, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap peran di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, seluruh pergumulan kami, seluruh permasalahan kami kepadamu. Dan biarlah Engkau berkarya sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.